Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelas akuntansi 2024E dan juga 2024I di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai siklus akuntansi perusahaan dagang. Jadi sebelum pemaparan materi, di sini saya sebagai moderator akan menyampaikan nama kelompok dari tim kami. Yang pertama ada Alicia Saharani dari kelas 2024E dengan NIM terakhir 054. Yang kedua ada Erin Meira Putri dari kelas 2024E dengan NIM terakhir 101. Yang ketiga ada Khonita Rahmania dari kelas 2024I dengan NIM terakhir 096. Dan yang terakhir ada Chelsea Zalfa dari kelas 2024I dengan NIM terakhir 004. Baik, selanjutnya di sini akan disampaikan pemaparan materi oleh tim kelompok kami. Selamat menonton. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai subbab 1, yakni mengenai karakteristik perusahaan dagang. Yang pertama itu ada pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu adalah suatu jenis perusahaan yang kegiatan utamanya itu adalah membeli dan menjual kembali barang dagangan tanpa mengubah bentuk, fungsi, atau karakteristik barang tersebut. Contoh perusahaan dagang yang sering dijumpai di sekitar kita itu ada warung, toko kelontong, minimarket, supermarket, dan juga toko grosir. Ciri perusahaan dagang. Perusahaan dagang memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan dari jenis perusahaan lain seperti perusahaan jasa atau manufaktur. Yang pertama, itu adalah barangnya berwujud. Yang kedua, memiliki persediaan barang dagangan. Yang ketiga, pendapatan pokoknya berupa penjualan. Akun-akun khusus pada perusahaan dagang. Yang pertama, itu adalah ada akun pembelian. Yang kedua, ada akun retur pembelian. Yang ketiga adalah akun potongan pembelian. Lalu yang keempat ada akun penjualan. Yang kelima ada akun retur penjualan. Yang keenam ada akun potongan penjualan. Lalu yang ketujuh ada akun beban angkut pembelian, yang kedelapan ada beban angkut penjualan, yang kesembilan ada akun persediaan barang dagangan, yang kesepuluh ada akun harga pokok penjualan atau HPP. Syarat penyerahan barang. Yang pertama itu ada FOB shipping point, yaitu adalah suatu beban angkut barang sejak dari gudang penjual sampai gudang pembeli menjadi tanggung jawab pembeli. Yang kedua itu ada FOB destination point, yaitu adalah suatu beban angkut barang sejak dari gudang penjual sampai gudang pembeli menjadi tanggung jawab penjual. Yang ketiga itu ada CIF atau cost, insurance, and freight, artinya pihak penjual menanggung biaya pengiriman barang dan premi asuransi kerugian atas barang tersebut. Yang keempat itu ada CIFIC, cost, insurance, and freight exclusive commission. Artinya, pihak penjual menanggung biaya pengiriman barang dan premi asuransi kerugian atas barang tersebut ditambah dengan tanggungan biaya komisi. Syarat pembayaran dalam perusahaan dagang. Dalam perjanjian jual beli barang terdapat beberapa syarat pembayaran sebagai berikut. Yang pertama itu adalah tunai atau kontan. Artinya pembayaran dilakukan saat terjadi transaksi, baik itu secara langsung ataupun pembayaran dengan cek atau biljet giro. Yang kedua itu ada N/10. Nah, N di sini itu merupakan singkatan dari NECH. Artinya pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari setelah terjadinya transaksi. Yang ketiga itu ada 2/10, N/30. Artinya, bila pembayaran dilakukan dalam waktu kurang atau sama dengan 10 hari setelah tanggal transaksi, maka akan mendapatkan potongan sebesar 2% dan jangka waktu kredit 30 hari. Yang keempat itu ada 2/10, 1/15, N/30. Artinya, bila pembayaran dilakukan dalam waktu kurang atau sama dengan 10 hari setelah tanggal transaksi, maka akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Tetapi, jika dalam batas 10 hari tidak melunasi, tetapi dalam jangka waktu 10 hari sampai dengan 15 hari, maka akan diberi potongan harga 1% dan neto faktur harus tetap dibayar paling lambat 30 hari. Yang kelima itu ada N/Elm. Nah, di sini artinya itu adalah pembayaran paling lambat harus dilakukan di akhir bulan. Yang keenam itu ada N/10 Elm, artinya pembayaran dilakukan paling lambat 10 hari setelah akhir bulan. Jurnal umum. Jurnal umum merupakan jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan terhadap setiap bukti yang ada dari segala transaksi keuangan selama periode waktu tertentu secara sistematis dan kronologis yang dapat memudahkan pengelolaan keuangan oleh internal maupun eksternal perusahaan. Prosedur pencatatan jurnal umum yang pertama mengidentifikasi berbagai macam bukti transaksi yang berlangsung dalam perusahaan, diantaranya memo, kwitansi, nota, invoice, dan sebagainya. Lalu mengidentifikasi akun manakah yang terpengaruh oleh transaksi tersebut, kemudian melakukan klasifikasi apakah termasuk jenis utang, harta, atau modal, lalu mengidentifikasi terjadinya pengurangan atau penambahan atas akun yang relevan dengan transaksi yang dimaksud, kemudian mengidentifikasi terjadinya kredit atau debit terhadap akun yang relevan transaksi yang dimaksud, dan yang terakhir mencatatkan transaksi ke jurnal umum berdasarkan bukti transaksi.
Jurnal khusus. Jurnal khusus merupakan jurnal untuk mencatat berbagai jenis transaksi yang sejenis dan juga terjadi secara repetitif atau berulang. Jurnal khusus umumnya ada 4 jenis, yaitu jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua penerimaan kas yang diterima oleh suatu entitas atau perusahaan dalam suatu periode tertentu. Jurnal ini biasanya terdiri dari beberapa kolom seperti tanggal penerimaan kas, keterangan, sumber penerimaan, jumlah penerimaan kas. Seperti yang dilihat pada gambar, terdapat kolom tanggal, keterangan, ref, debit yang diisi kas dan potongan penjualan, dan kredit yang diisi piutang dagang, penjualan, dan serba-serbi. Jurnal pengeluaran kas adalah catatan akuntansi yang memuat setiap transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran kas atau pembayaran tunai dalam suatu perusahaan dengan tujuan untuk memantau arus kas perusahaan secara berkala. Jurnal ini juga mencatat rincian dari setiap transaksi seperti tanggal, keterangan, jumlah yang dikeluarkan, dan sumber pengeluaran. Jurnal penjualan merupakan jurnal untuk mencatat transaksi penjualan barang atau jasa dalam suatu perusahaan secara kredit. Jurnal ini mencatat semua transaksi penjualan yang pernah terjadi, termasuk jumlah barang atau jasa yang dijual, harga, diskon, pajak, dan biaya pengiriman. Jurnal ini berperan penting dalam keakuratan audit laporan keuangan. Jurnal pembelian adalah jurnal khusus untuk mencatat transaksi pembelian barang dagangan secara kredit. Fungsi dari jurnal ini untuk menyederhanakan pencatatan dan memudahkan pembukuan transaksi yang memiliki volume tinggi ke dalam buku besar. Seperti yang terlihat pada gambar, kolomnya terdiri dari tanggal, nomor faktur, akun yang dikredit, debit yang terdiri dari pembelian dan serba-serbi, serta kredit yang terdiri dari utang dagang. Jurnal memorial dipakai untuk mencatat transaksi yang tidak ada dalam jenis jurnal khusus lainnya. Jurnal memorial memasukkan data transaksi seperti retur penjualan, pengurangan harga, potongan penjualan, retur pembelian, depresiasi aktiva berwujud, dan amortisasi aktiva tidak berwujud. Buku besar. Buku besar adalah sarana untuk mendokumentasikan semua bentuk perubahan dalam suatu akun dikarenakan adanya transaksi keuangan. Isi dari buku ini adalah sejumlah perkiraan tentang ikhtisar dari pengaruh transaksi keuangan terhadap perubahan dalam akun, yakni aktiva, modal, dan kewajiban perusahaan. Baik, selanjutnya tahap pengikhtisaran siklus akuntansi perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang memiliki tahap pengikhtisaran yang mencakup beberapa langkah penting untuk menyusun laporan keuangan yang lengkap dan akurat. Berikut beberapa tahap, yaitu yang pertama, menyusun neraca saldo, dan yang kedua, membuat jurnal penyesuaian, dan yang ketiga, membuat neraca lajur. Pertama, neraca saldo. Neraca saldo adalah laporan yang mencantumkan saldo semua akun yang ada dalam buku besar pada suatu periode tertentu. Tujuan dari penyusunan neraca saldo adalah untuk memeriksa keseimbangan antara jumlah debit dan kredit dari seluruh akun yang ada. Lalu bentuk neraca saldo bisa dilihat pada contoh gambar yang ditampilkan. Pada nomor akun adalah kode angka yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap akun dalam buku besar perusahaan. Pada nama akun adalah deskripsi atau judul yang menjelaskan jenis transaksi atau posisi keuangan tertentu. Lalu saldo debit adalah jumlah uang yang dicatat di sisi debit suatu akun. Lalu pada saldo kredit adalah jumlah uang yang dicatat di sisi kredit suatu akun. Dua adalah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mencatat transaksi yang belum tercatat atau untuk menyesuaikan akun-akun yang sudah tercatat agar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada akhir periode. Adapun penyesuaian yang perlu ditambahkan dalam jurnal penyesuaian perusahaan dagang sebagai berikut. Bisa dilihat pada contoh gambar yang ditambahkan, terdapat persediaan barang dagangan, pemakaian perlengkapan, utang beban atau beban yang masih harus dibayar, piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus dibayar, utang pendapatan atau pendapatan diterima di muka, pendapatan dibayar di muka, kerugian piutang, dan penyusunan aset. Yang ketiga, neraca lajur. Neraca lajur atau working paper atau worksheet adalah sebuah alat bantu dalam proses akuntansi yang digunakan untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Bentuk neraca lajur. Neraca lajur memiliki bentuk berupa tabel dengan kolom-kolom tertentu. Berikut adalah kolom-kolom utama dalam neraca lajur. Bisa dilihat pada suatu gambar ditampilkan. Yang pertama terdapat neraca saldo, berisi saldo akun sebelum dilakukan penyesuaian. Dan yang kedua terdapat jurnal penyesuaian, berisi akun-akun yang perlu disesuaikan pada akhir periode. Dan yang ketiga terdapat neraca saldo setelah penyesuaian, berisi saldo akun setelah penyesuaian dilakukan. Dan yang keempat terdapat laporan laba rugi, berisi akun nominal yaitu pendapatan dan beban untuk menghitung laba atau rugi perusahaan. Dan yang kelima neraca berisi akun deal yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas yang mencerminkan posisi keuangan perusahaan. Sini saya akan menjelaskan sebab 4, yaitu tahap pelaporan keuangan perusahaan dagang. Yang pertama, yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu menyajikan informasi mengenai pendapatan, beban, serta laba atau rugi yang dihasilkan dari aktivitas operasional.
Lalu yang kedua ada harga pokok penjualan atau HPP. HPP adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang dijual. Ini termasuk biaya pembelian dan pengiriman barang. Lalu yang ketiga ada laba kotor atau gross profit. Laba kotor dihitung dengan mengurangkan HPP dari pendapatan. Lalu yang keempat ada beban atau expenses. Beban mencakup semua biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan operasi bisnis seperti biaya penjualan dan administrasi. Lalu yang kelima ada laba bersih atau net income. Laba bersih diperoleh dengan mengurangkan total beban dari laba kotor dan juga memperhitungkan pajak penghasilan. Dan yang kedua yaitu laporan ekuitas pemilik. Laporan ekuitas pemilik sendiri yaitu laporan keuangan yang menganalisis perubahan modal pemilik sepanjang periode berjalan. Ini mencakup semua transaksi yang berhubungan dengan modal pemegang saham, seperti setoran modal, laba atau rugi bersih, pengambilan prive, dan investasi tambahan. Laporan yang ketiga yaitu ada laporan posisi keuangan, atau juga bisa dikenal sebagai neraca. Nah, laporan posisi keuangan sendiri yaitu laporan yang memberikan gambaran menyeluruh tentang aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Laporan ini membantu dalam mengevaluasi kesehatan finansial perusahaan dan juga memberikan informasi penting bagi investor, kreditor, dan manajemen untuk pengambilan keputusan strategis. Untuk komponen utama dalam laporan posisi keuangan yaitu ada aset. Aset sendiri dibagi dua yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Untuk aset lancar, aset yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas dalam waktu 1 tahun, seperti kas, piutang, dan persediaan. Lalu untuk aset tidak lancar, yaitu aset yang tidak diharapkan untuk dikonversi menjadi kas dalam waktu dekat, seperti properti, pabrik, dan peralatan. Lalu komponen yang kedua yaitu kewajiban. Kewajiban adalah utang atau kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus diselesaikan. Kewajiban juga dibagi menjadi dua, yaitu kewajiban lancar dan juga kewajiban tidak lancar. Untuk kewajiban lancar sendiri yaitu utang dengan jangka pendek. Lalu untuk kewajiban tidak lancar yaitu utang yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun atau bisa disebut utang jangka panjang. Lalu komponen yang terakhir yaitu ekuitas. Ekuitas adalah selisih antara total aset dan total kewajiban. Ini mencerminkan nilai bersih perusahaan yang dimiliki oleh pemilik atau pemegang saham. Nah, ekuitas juga dapat mencakup modal disetor dan laba ditahan. Lalu, fungsi laporan posisi keuangan yaitu yang pertama, menilai kesehatan keuangan. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan. Yang ketiga, analisis rasio keuangan. Baik, selanjutnya itu adalah penjelasan mengenai subbab 5, yakni tentang penutupan siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama di sini ada jurnal penutup perusahaan dagang. Jadi, jurnal penutup atau closing entries itu adalah sebuah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi dengan tujuan untuk menutup akun-akun nominal seperti akun pendapatan, beban, dan juga prive, serta mentransfer hasilnya ke akun modal. Proses ini dilakukan untuk memulai periode akuntansi yang baru dengan saldo akun nominal yang nol, sehingga hanya akun real seperti harta, utang, dan modal yang tetap memiliki saldo yang tercatat di neraca. Sumber data untuk membuat jurnal penutup itu adalah berasal dari kolom ikhtisar laba rugi dalam kertas kerja yang menunjukkan total pendapatan, total beban, dan hasil laba atau rugi bersih yang harus dipindahkan ke akun modal. Setelah jurnal penutup diposting, maka saldo akun nominal akan menjadi nol dan akun real akan menunjukkan posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya pada akhir periode. Mekanisme dalam membuat jurnal penutup. Yang pertama itu adalah menutup akun pendapatan. Jadi, akun-akun pendapatan seperti penjualan, retur pembelian dan pengurangan harga, potongan pembelian, dan pendapatan-pendapatan lain itu ditutup dengan cara mendebit akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Jurnal penutupnya adalah sebagai berikut. Jadi, akun penjualan, akun retur pembelian dan pengurangan harga, potongan pembelian, dan juga pendapatan lain itu diletakkan di bagian debit. Sedangkan untuk akun ikhtisar laba atau rugi itu diletakkan di bagian kredit. Yang kedua itu adalah menutup akun biaya. Jadi akun-akun biaya yang bersaldo debit seperti akun pembelian, retur penjualan dan pengurangan harga, potongan penjualan, beban akun pembelian, serta beban-beban lain itu ditutup dengan cara mendebit akun ikhtisar laba atau rugi dan mengkredit akun biaya. Jurnal penutupnya adalah sebagai berikut. Jadi, untuk akun yang diletakkan di bagian debit itu adalah hanya ikhtisar laba rugi. Sedangkan akun-akun lainnya seperti retur penjualan dan pengurangan harga, terus ada potongan pembelian, beban angkut pembelian, dan juga beban-beban lainnya itu diletakkan di bagian kredit.
Yang ketiga itu adalah menutup akun ikhtisar laba atau rugi ke modal. Akun ikhtisar laba atau rugi itu ditutup dengan cara memindahkan akun ikhtisar laba atau rugi ke modal. Berikut adalah jurnal penutupnya. Yang pertama itu jika terjadi laba, maka ikhtisar laba atau rugi itu diletakkan di debit, sedangkan modalnya diletakkan di kredit. Nah, jika rugi itu maka kebalikannya dari laba. Jadi modalnya itu diletakkan di debit, sedangkan ikhtisar laba atau ruginya diletakkan di kredit. Yang keempat itu adalah menutup akun privilege ke modal. Jadi privilege itu adalah bersifat mengurangi modal. Sehingga untuk menutup akun privilege yakni dengan cara mendebit modal dan mengkredit privilege. Jurnal penutupnya adalah sebagai berikut. Jadi untuk akun modal itu diletakkan di debit, sedangkan untuk akun privilege-nya diletakkan di bagian kredit. Gambaran jurnal penutup. Nah, jadi untuk gambaran jurnal penutup itu bisa dilihat di layar. Di sini tuh ada contoh jurnal penutup dari Uda Larissa. Di gambar tersebut itu menunjukkan jurnal penutup Uda Larissa per Desember 2022. Jadi di dalam jurnal tersebut itu ada yang pertama, itu ada penutupan akun pendapatan sebesar 65 juta yang dicatat di sisi kredit dan ditutup ke akun ikhtisar laba rugi. Yang kedua itu ada penutupan akun beban. Jadi semua akun beban seperti debit penjualan, pembelian, gaji, iklan dan lainnya itu dicatat di sisi debit, lalu totalnya dipindahkan ke akun ikhtisar laba atau rugi. Yang ketiga itu ada penutupan saldo ikhtisar laba rugi ke modal. Jadi saldo laba atau rugi yakni sebesar 13 juta itu ditutup ke akun modal. Yang keempat itu ada penutupan akun prive. Jadi prive atau penarikan pribadi Tuan Ari sebesar 1.500.000 itu ditutup dari akun modal. Penutupan buku besar. Penutupan buku besar itu dilakukan dengan cara memindahkan saldo dari jurnal penyesuaian dan jurnal penutup ke akun buku besar yang sesuai. Nah, proses ini itu akan memastikan bahwa akun sementara seperti akun pendapatan, beban, dan juga prive itu akan memiliki saldo 0 pada akhir periode. Setelah semua jurnal penyesuaian dan jurnal penutup itu diposting, maka akun real seperti aset atau aktiva, kewajiban atau liabilitas, dan juga modal itu akan tetap memiliki saldo yang mencerminkan posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Proses ini mempersiapkan perusahaan untuk memulai periode akuntansi yang baru. Akan menjelaskan tentang neraca saldo setelah penutupan atau post-closing trial balance. Neraca saldo setelah penutupan yaitu laporan yang disusun setelah semua akun nominal seperti pendapatan dan beban ditutup. Tujuan utama dari laporan ini adalah untuk memastikan semua akun real memiliki saldo yang benar dan seimbang setelah penutupan buku selesai. Lalu untuk komponen dalam neraca saldo setelah penutupan sendiri yaitu ada dua, akun real dan akun nominal. Akun real sendiri ada beberapa, yaitu pertama aset. Aset yaitu semua sumber daya yang dimiliki perusahaan. Yang kedua kewajiban, semua utang atau kewajiban yang harus dibayar. Yang ketiga yaitu ekuitas pemilik, modal yang diinvestasikan oleh pemilik ditambah laba ditahan. Untuk akun nominal sendiri, akun ini tidak akan muncul dalam neraca saldo setelah penutupan karena sudah ditutup dan saldonya akan dipindahkan ke akun laba ditahan. Jadi kesimpulannya yaitu neraca saldo setelah penutupan adalah alat penting dalam akuntansi untuk memastikan bahwa semua akun real memiliki saldo yang tepat setelah periode akuntansi ditutup. Nah, dengan menyusun laporan ini, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka siap untuk memulai periode akuntansi berikutnya dengan catatan yang akurat dan seimbang. Selanjutnya, jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah suatu jurnal yang dibuat awal periode akuntansi untuk menghapus pengaruh ayat penyesuaian periode sebelumnya, sehingga transaksi-transaksi selanjutnya dapat dicatat secara tepat dan konsisten. Jurnal pembalik biasanya diterapkan pada transaksi-transaksi yang bersifat sementara, seperti beban yang masih harus dibayar atau pendapatan yang masih harus diterima. Fungsi utama jurnal pembalik adalah untuk menghindari pencatatan yang berulang. Misalnya, ketika pendapatan yang masih harus diterima atau beban yang masih harus dibayar telah tercatat di akhir periode akuntansi. Jurnal pembalik akan membalikkan entry tersebut pada awal periode berikutnya agar tidak terulang lagi. Berikut adalah beberapa akun jurnal penyesuaian yang membutuhkan jurnal pembalik sebagai berikut. Yang pertama, terdapat beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban, dan yang kedua, pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan, dan yang ketiga, beban yang masih harus dibayar, dan yang keempat, pendapatan yang masih harus diterima. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.